Pertanyaan lain silakan. Habis ini apa ini? Mohon izin teman-teman, boleh langsung pertanyaan ya. Mohon izin, silakan langsung Mohon izin teman-teman, boleh langsung pertanyaan ya. Mohon izin, silakan langsung dijauhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut Waalaikumsalam dulu, Ustaz. maaf. Disebut dulu, maaf sebentar, maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, dari mana, di mana Mas? Semoga Ustadz sekeluarga dan para jamaah diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Dodi Ustadz dari Surabaya. Silakan Mas Dodi. Jadi gini Ustadz, yang mau saya tanyakan, yang pertama, lebih afdol mana jika kita ke masjid, sedangkan di rumah itu masih ada anak yang usia 3 tahun. Apakah istri sama anak kita ajak semua ke masjid, atau lebih baik istri sama anak kita tinggal di rumah agar kita lebih fokus untuk ibadah di masjid? Terus yang kedua Ustadz, kebetulan saya juga takmir di masjid. Nah, sekarang itu para jamaah itu untuk merapatkan saf itu masih banyak yang ragu, maksudnya masih kebawa mindset yang lama Ustadz. Terus ada beberapa yang rapat, tapi ada beberapa juga yang sangat jauh jaraknya renggang. Nah, untuk seperti itu kita kembalikan lagi ke yang diajarkan Rasulullah itu, kira-kira kita harus bersikap seperti apa ya Ustadz? Mungkin seperti itu, maaf kalau keluar dari topik. Makasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wabarakatuh fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibantu pasang Mas biar jelas suaranya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan Mas Dodi dari Surabaya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jawaban tentang bagaimana orang tua harusnya ketika mendapati anak yang masih kecil, apakah harus dibawa ke masjid ataukah bagaimana, ataukah kita tinggal saja, kita biar fokus sholat sendiri di masjid. Jawabannya ada di Al-Quran. Al-Quran surah ke-20 Toha ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat dan bersabarlah ketika kamu mengajak, mendidik mereka untuk ibadah sholat. Jadi perintah Allah untuk mengajak daripada anak kita, terutama kalau anak kita adalah laki-laki ya, itu memang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid, dan itu diajarkan sedini mungkin agar supaya begitu masuk 7 tahun mereka udah nggak kaget, karena mereka udah terbiasa dari kecilnya, 1 tahunnya, 2 tahunnya, 3 tahunnya, jadi begitu 7 tahun udah terbiasa. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran surah Toha surah ke-20 ayat 120. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah mengajak daripada putra kita untuk ikut sholat berjamaah ke masjid, dan niatkan ini semua dalam rangka mengajarkan putra kita untuk mengenal bagaimana sholat berjamaah dan bagaimana sebaiknya bersikap di masjid untuk tidak ramai, tidak berbuat gaduh. Kalaupun lari-larian itu wajar karena memang usianya adalah usia masih kanak-kanak, tapi yang harus diingatkan adalah orang tua berperan aktif mengingatkan putra-putrinya ketika hadir di majelis ilmu atau masjid untuk menjaga sikapnya, tidak lari ke sana kemari, menjaga ketenangannya. Ini yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik putra-putri kita dalam ketaatan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua dari Mas Dodi di Surabaya, semoga Allah memuliakan beliau, sekeluarga beliau. Yang kedua ini beliau bertanya tentang, saya takmir masjid dan di masjid saya itu untuk merapatkan shaf sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Ini agak sukar karena masih terbayang-bayang daripada mindset yang lama. Mindset yang lama itu adalah saat Allah titipkan corona di tengah-tengah kita dan segala macamnya. Lantas ini bagaimana? Nah, ulama membagi kepada dua pendapat. Yang pertama didasari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi
Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, la doror wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Karena masih ada mindset jamaah di masjid kita yang merasa ini nih bahaya nih luar biasa dan segala macamnya, maka hal itu diperbolehkan jika memang masih ada pihak-pihak yang ketakutan akan atas hal itu. Akan tetapi kalau dirasa sudah mayoritas tidak lagi merasakan hal tersebut atau apa segala macam yang berkaitan tentang hal tersebut, maka ia boleh mengawali babat alas kembali tentang menghidupi hadis Nabi SAW yang berbunyi sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus rapatkan saf kalian karena itu termasuk bagian daripada kesempurnaan sholat. Jadi intinya dua. Satu, kalau masih ragu ya silakan. Kata Nabi SAW tentang keraguan juga begini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang engkau yakini. Jadi kalau ragu-ragu suruh tinggalin. Ila ma la yaribuka, kalau yakin kita disuruh untuk mengerjakan. Jadi begitu Mas Dodi sebagai takmir di dalam menghidupi sunnah Rasulullah SAW merapatkan soft, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan ini sebagai catatan timbangan amal kebaikan pada hari kiamat kelak, sebagai ikhtiar untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Barakallahu. Amin, Ustaz. Terima kasih. Barakallah. Amin. Wafikum barakallahu Mas Dodi. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.